Yang selanjutnya, beberapa langkah awal yang mungkin juga telah ramai dibicarakan oleh warga masyarakat adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo terkait dengan seluruh pemudik dan siapapun orang dari luar Kabupaten Probolinggo, baik itu warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, apalagi warga masyarakat non Kabupaten Probolinggo, untuk kita karantina sementara di 24 kecamatan, di 20 titik di 24 kecamatan yang berlaku per 5 April 2020 tepat pada pukul 00 yang lalu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan dengan baik dan terus kami akan berusaha untuk menyempurnakan segala kekurangan. Sampai dengan malam hari ini, laporan dari tim Satgas Kecamatan, teman-teman camat bersama dengan Muspika dan seluruh satuan tugas di tingkat kecamatan telah menampung dan mengkarantina lebih dari 200 orang tersebar di 24 kecamatan. Terbesar peserta karantinanya sampai dengan hari ini adalah di wilayah Krucil dan di wilayah Kecamatan Kota Anyar, yang mana kebanyakan para pemudik ini berasal dari wilayah Bali dan beberapa daerah di luar Kabupaten Probolinggo. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pun demikian seperti yang saya sampaikan, bahwa strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, saya sebagai Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dengan segala upaya yang telah didukung dan disupport luar biasa oleh tim kecamatan dan tentu desa dan segenap warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, hari ini kami diuji bersama dengan Forkopimda dengan adanya klaster Sukolilo, yang mana tentu di beberapa daerah telah dirilis bahwa peserta pelatihan petugas haji telah terkonfirmasi ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Pun demikian, ternyata di Kabupaten Probolinggo kami mengirimkan 10 orang peserta sebagai petugas haji, dan karena melihat kondisi di luar sehingga kami tentu melakukan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan segenap gugus tugas tracing dan melakukan rapid test pada 10 orang yang kami kirimkan sebagai petugas haji pada tanggal 27 Maret yang lalu, dan yang terakhir pada Senin 6 April kemarin, sekaligus kami mengirimkan swab pada provinsi, dan hasil dari swab yang kemudian dirilis oleh pusat dan provinsi, ada 3 orang yang telah terkonfirmasi positif mengidap virus COVID-19. Pun demikian, kami telah berupaya semaksimal mungkin pada saat kami mendengar bahwa ada salah satu peserta pelatihan dari klaster Sukolilo ini terkonfirmasi positif. Kami bersama dengan tim langsung menurunkan tim untuk sekali lagi melakukan upaya-upaya pencegahan, yang tentu yang pertama melokalisir 10 orang peserta pelatihan haji ini bersama dengan beberapa orang terdekat yang utamanya keluarga dan juga rekan kerja yang telah bertemu sekian hari sebelum ditemukan
kasus di luar Kabupaten Probolinggo ini. Alhamdulillah kondisi 3 orang dan 7 orang yang lain yang hari ini kami masih menunggu konfirmasi dari pusat, kondisi sampai dengan hari ini beliau bertiga dinyatakan sehat dan tanpa keluhan apapun. Pun demikian, demi sekali lagi melokalisir virus, kemudian juga untuk meredam kegelisahan masyarakat, sekaligus kami tim mengupayakan bagaimana 3 orang ini untuk sekali lagi dalam kondisi dan suasana batin yang nyaman, yang happy, sehingga harapannya kondisi sehat tanpa gejala dan keluhan apapun ini bisa terus dilakukan oleh 3 orang ini. Kami telah melakukan isolasi mandiri di rumah pengawasan yang telah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Mohon doanya agar supaya 3 orang ini terus dalam kondisi yang fit, mampu meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga hasil rapid test dan juga swab yang nantinya secara berkala tentu akan kami lakukan, semoga segera menghasilkan hasil yang menyenangkan atau dalam hal ini adalah negatif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu kondisi ini merubah peta Jawa Timur khususnya, bahwa selama ini Kabupaten Probolinggo masih dinyatakan dalam daerah yang aman. Hari ini tentu dengan rilis pusat dan juga provinsi, Kabupaten Probolinggo sudah menjadi zona merah. Perlu saya sampaikan pada teman-teman semua dan juga warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, karena 2 hari terakhir beredar sebuah kabar yang kurang nyaman di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya ada sekelompok orang yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah sengaja untuk menutup data terkait dengan kondisi zona merah ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada maksud pemerintah daerah sekali lagi menutup-nutupi data. Kami pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan dan melaksanakan segala prosedur sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Prosedurnya adalah jika ada warga masyarakat yang symptoms-nya mengarah pada COVID-19, untuk segera kami laksanakan rapid test, swab, dan seterusnya. Dan tentu warga masyarakat juga tahu bahwa yang berhak merilis data pertama kali adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat merilis data, kemudian baru diikuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, karena tadi sore Ibu Gubernur, dalam hal ini Satgas Provinsi Jawa Timur, telah merilis kondisi Jawa Timur terupdate hari ini, dan salah satunya adalah kondisi Kabupaten Probolinggo, sehingga baru malam ini kami dibolehkan untuk merilis data itu. Tetapi sekali lagi yang perlu saya sampaikan adalah langkah dan upaya ini telah jauh kami lakukan sebelum hari ini. Bahkan 1-2 minggu yang lalu melokalisir 10 orang petugas haji dan juga keluarganya, itu sekali lagi sudah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Oleh karenanya saya memohon dengan hormat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo bahwa kondisi kita hari ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita upayakan. Tentu ini harus disikapi dengan bijak, bahwasanya sekali lagi
apa yang menjadi anjuran pemerintah daerah terkait dengan physical distancing, mengurangi kegiatan di luar rumah, memakai masker kain utamanya bagi warga masyarakat yang sehat, dan memakai masker medis bagi tenaga medis. Untuk sekali lagi mari bersama-sama kita disiplinkan diri kita untuk keselamatan diri kita, keselamatan orang yang kita sayangi, dan tentu keselamatan warga masyarakat Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Kebijakan pemerintah daerah melarang mudik bagi ASN ini tentu untuk juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bagi warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang mungkin tidak terlalu urgent dan penting berkegiatan di luar, apalagi harus bepergian di luar Kabupaten Probolinggo, sekali lagi jika memang tidak sangat urgent untuk ditunda terlebih dahulu, termasuk juga agenda mudik yang mungkin ini telah menjadi tradisi tahunan bagi kita umat muslim. Tentu kondisi tahun ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini membutuhkan sekali lagi kesabaran dan keprihatinan kita bersama, tetapi tentu jika kita bersama-sama secara dari diri sendiri melakukan disiplin dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan anjuran pemerintah, semoga badai COVID-19 ini segera berlalu di bumi Probolinggo, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya. Saya mohon doa dan dukungan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk terus mengoptimalkan gerakan hidup bersih dan sehat bersama-sama berbasis warga masyarakat, berbasis Dasa Wisma, RT RW, kepala desa, camat, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo. Tidak akan mampu pemerintah daerah ini menghadapi badai yang luar biasa berdampak dan besar ini tentu tanpa dukungan masing-masing warga masyarakat Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi, semoga 3 orang yang hari ini telah terkonfirmasi positif dan kemudian 7 orang yang lain yang hari ini juga dalam kondisi yang sehat, semoga segera diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya Kabupaten Probolinggo, barangkali kita berdoa bersama cukup 3 orang ini yang positif dan segera disembuhkan dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang lainnya kita semuanya diberikan sehat walafiat, Kabupaten Probolinggo dijauhkan dari bala dan musibah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ibu, mungkin 3 positif ini dirawat di mana? Dan daerah Ya. mana Bu? Jadi seperti yang saya sampaikan, alhamdulillah 3 orang yang hari ini telah terkonfirmasi positif dalam kondisi yang sehat. Kondisi yang sehat ini saya sampaikan dalam arti tidak ada keluhan kesehatan apapun yang dirasakan, baik itu batuk, pilek, sesak nafas, demam, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya kemudian kami berinisiatif, dan ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak kami rawat di rumah sakit karena memang tidak membutuhkan perawatan, sehingga sebetulnya isolasi mandiri di rumah itu sudah cukup. Tetapi karena pertimbangan lain, saya juga ingin betul-betul melokalisir virus ini sehingga tidak menyebar kemana-mana, termasuk juga memudahkan kami berkoordinasi dan mengawasi, karena tentu tim kesehatan akan melakukan pengawasan melekat pada 3 orang ini. Kami memilih istilahnya kami memilih
berada di rumah pengawasan. Tepatnya di mana saya pikir ya pastinya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Mungkin profesinya apa, terus riwayatnya. Ya, jadi tiga orang ini sesuai yang tadi saya sampaikan, beliau ini adalah yang diberi tugas oleh pemerintah sebagai petugas haji. Latar belakangnya tentu banyak, ada yang dari medis, tenaga kesehatan, ada pula yang dari ustadz, karena tentu hubungannya adalah pada pelayanan haji di bidang memberikan pembimbingan pada calon haji. Jadi tiga orang ini ada dari tenaga kesehatan dan juga ada dari tokoh agama. Bu, ada berapa orang yang dilakukan isolasi dalam rumah sehingga itu? Jadi ada beberapa, karena tentu tiga orang ini dan juga 7 yang lain telah berinteraksi dengan beberapa orang terdekat. Salah satu, ya tentu insya Allah tiga orang dan 7 orang ini semua telah berkeluarga, sehingga pasti ada istri, ada suami, ada anak, dan beberapa orang di sekitar, termasuk juga rekan kerja. Rekan kerjanya Pak diisolasi juga? Kenapa? Rekan kerja juga kami isolasi, yang sangat dekat kami isolasi. Tiga orang ini dari kecamatan mana? Satu beralamat di wilayah Tongas, kemudian satu di wilayah Keraksan, dan yang terakhir di wilayah Paiton. Bu, yang 7 ini juga sama-sama petugas haji? Ya, jadi yang 7 ini sama-sama petugas haji. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tetapi barangkali kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, bahwa penyelenggaraan pelatihan ataupun perkumpulan yang melibatkan orang banyak di tengah pandemi tentu adalah sebuah kecerobohan. Karena kenapa? Karena pelatihan ini dilaksanakan pada saat pusat sudah menganjurkan untuk meng-off-kan semua kegiatan. Nah, ini akhirnya imbasnya pada kami daerah, seperti yang juga terjadi di kota Probolinggo, kemudian di wilayah Madura, Tuban, Blitar, dan seterusnya sampai kemudian bahkan ada yang menjadi korban, dalam hal ini tidak tertolong dan meninggal dunia. Bu, tanya Bu, berapa jumlah yang di tracking, terus apakah sudah dilakukan rapid test serta hasilnya seperti apa? Ya, rapid test tracing itu langkah kami awal. Jadi pada saat kami mendengar ada kasus di Jawa Timur, ada 1 orang kemudian di tracing, dirilis oleh provinsi bahwa ini adalah penyebarannya pada saat proses pelatihan petugas haji ini, sehingga kami waktu itu bergerak cepat, Dinas Kesehatan, untuk men-tracing person per person sebanyak 10 orang ini. Kemudian akhirnya melebar, tentu keluarga, anak, suami, istri, dan seterusnya. Rapid test tentu kita telah lakukan pada orang yang paling dekat, utamanya suami, istri, dan juga anak yang satu rumah. Hasilnya Bu, dan statusnya seperti apa? Ya, jadi sampai saat ini orang yang di luar 3 ini posisinya pada orang dalam pengawasan. Hasilnya apa? Ya,
tentu kita menunggu hasil dari pusat. Karena sekali lagi saya sampaikan yang berhak merilis positif atau tidaknya orang itu adalah pusat, kemudian baru pada daerah. Jadi dalam posisi ini kami masih menunggu sampai dengan Jumat ini kami baru dikonfirmasi 3 orang itu positif, gitu saja. Tapi yang lain tentu yang 7 orang yang lain termasuk juga keluarga dekat tetap kami perlakukan pada posisi orang dalam pengawasan. Kebijakan mereka sudah luar biasa, dari checkpoint, isolasi sudah mendahului. Terus dengan adanya yang positif ini, apakah ada nanti pemberlakuan yang lebih ketat seperti di kota, mungkin pemberlakuan jam malam, terus kemudian di kabupaten seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa strategi kita adalah bertahan. Bertahan karena apa? Karena kita tahu bahwa virus ini belum sampai di Probolinggo, kan begitu kemarin. Sehingga akhirnya kemudian kami putuskan untuk melakukan dan menyelenggarakan checkpoint di pintu keluar masuk kabupaten, kemudian kecamatan sampai dengan desa, dan hari ini bisa dikatakan hampir 95% berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan kejadian ini saya pikir walaupun tentu ini sudah kami lokalisir sedemikian rupa, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan, semoga tidak, tetapi ini juga menjadi sebuah kewaspadaan. Yang ingin saya sampaikan pada semuanya adalah ya, hari ini sekali lagi sudah tidak boleh lagi kita pada posisi yang lengah, termasuk tim kecamatan dan desa, utamanya memperlakukan, mohon maaf, bukan kemudian diskriminasi atau mengisolir semua orang yang dari luar Kabupaten Probolinggo, tetapi saya pikir ini adalah bentuk kehati-hatian kita untuk keselamatan semuanya, khususnya Kabupaten Probolinggo. Karena tentu kita tahu bahwa satu saja kita loss, itu tentu kita akan sulit untuk mengontrol itu. Cukup? Rumah singgah itu hotel atau rumah homestay atau rumah dinas atau apa, Bu? Pokoknya mereka sudah di tempat yang aman, kemudian dilayani oleh tim kesehatan, juga ada pengamanan dari TNI Polri melekat, biaya hidup, makan, obat, vitamin, semuanya kita tanggung. Bu, berapa kali dilakukan ini rapid test dari ketiga orang ataupun 7 orang selanjutnya, dan kira-kira dari 7 orang itu hasilnya kapan untuk keluar? Ya, kalau ditanya hasilnya kapan, kita tidak tahu, tapi estimasi dari pusat sekitar 3-4 hari. Sekitar 3-4 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, rapid test dilakukan sampai kapan? Sampai orang tersebut negatif 2 kali.